Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sio Nugroho, jagonya begitu. Oke guys, SNBP Seleksi Nasional berdasarkan prestasi ya, untuk anak-anak kita atau adik-adik kita, teman-teman kita yang mau melakukan atau melanjutkan kuliah di PTN, yaitu perguruan tinggi negeri guys ya. Jadi itu ada seleksinya, ya berdasarkan prestasi ya, bukan karena itu ujian tertulis kayak seperti itu tidak, tadi lewat jalur prestasi sebenarnya kayak gitu. Jadi ya seperti kayak gini kan ya guys ya, kayak itu kan suatu kebanggaan bahwa mempunyai anak didik yang dapat melanjutkan atau dapat kuliah melalui jalur prestasi. Berarti kan kita mendidiknya dengan serius, dengan bola itu apa ya guys ya, goal kita kan memang menciptakan anak-anak didik kita melanjutkan kuliah walaupun mungkin dari segi ekonominya kurang. Kan ada beasiswa kalau jalur prestasi kan itu guys ya. Jadi dia dapat memilih sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing di bidang masing-masing sesuai prestasinya masing-masing kan, itu masuk di ya, BK-nya kan gitu. Jadi sudah mulai awal masuk itu kan sudah sebuah input ya guys ya, penginputan. Jadi ada masalah apa kan segera mungkin, karena kita mesakin nak menowok dengan jalur ini mereka dapat kuliah kan, karena kita banyak-banyak dari lulusan SEMEA maupun apa atau SMA dan sebagainya, itu SM dan sebagainya tidak bisa melanjutkan ke kuliah karena memang masalah biaya yang terlalu tinggi. Kalau di PTN atau jalur mandiri atau sebagainya itu mahal-mahal untuk PTN yang dalam tanda kutip PTN besar kayak gitu. Jadi memang bayarnya mahal. Itu ada di konten kayak gitu yang sampai ratusan juta atau puluhan juta. Karena memang kita kebanyakan tidak mampu. Lewat jalur itulah yang lebih bisa diterima atau lebih bisa dimungkinkan untuk adik-adik kita atau orang tua mereka yang kita juga ya guys ya. Lewat jalur prestasi lebih murah, kuliah. Mungkin kalau yang berduit lagi bisa S2 ke Australia atau ke Jepang dan sebagainya. Itu kan ya nanti ke depannya. Nah, tapi kan pas itu kan yo sebenarnya kayak di SMA 1 itu banyak yang untuk di PTN karena itulah memang kayak grade-nya itu atau itu memang besar untuk kan-nya untuk masuk ke situ tuh besar. Jadi sesuai keinginan masing-masing siswa atau itu. Jadi diarahkan sedemikian mungkin supaya itu dapat diterima kan gitu. Jadi mungkin PTN yang kelasnya grade-nya atau lebih kan tidak apa-apa, yang penting kuliah. Nah, masalah nanti karirnya atau berkuliah jadi sugih apa melarat itu kan urusan prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bisa melanjutkan kuliah lebih pendidikan lebih tinggi supaya kita mempunyai ya kayak gini mungkin pemikiran dari kalau kuliah terus jadi orang yang itu kan itu dulu ya saya kalau itu. Jadi ini yang penting bisa kuliah, itu kuliah adalah kewajiban supaya kita SDM kita semakin meningkat lah, bukan yang mudah dibohongi atau mudah diapusi ya kayak gitu. Jadi dan terus nak kuliah tidak bisa dihubungi, enggak kayak gitu. Jadi lebih prosentasinya akan lebih kecil, bukan itu akan mengurangi kayak gitu guys. Ada itu pola-pola penipuan itu kan banyak seperti lewat jalur media sosial dan sebagainya itu. Nah dengan cara itu kita kuono sing pejabat sing nakal dan sebagainya, nanti ada LSM dan sebagainya, itu mereka itu ya yang seperti kan karena 98 itu karena mahasiswa kan gitu ya. Nah, tuh. Dan untuk ibu-ibu yang anaknya mau ke PTN atau ke PTS ya, jadi jangan berharap terus kalau nak kuliah terus ndang bergawe. Tuh.
Itu tanggung jawab kita menyekolahkan, bukan eh nah iso dikei modal untuk kerja gitu. Jadi Kak, terus nak kuliah mergawe karena ini anda itu anak anda itu memang pinter ya kan, bukan atau memang dia gitu. Karena di dunia kerja itu tidak apa ya guys, harus nilainya tinggi dan sebagainya atau harus EP-nya 3,4 atau 3,4 3,9 atau 3,8 enggak itu kan karena disitulah banyak dari teman-teman atau anak-anak kita itu tidak begitu IP-nya tidak begitu tinggi tapi bisa bekerja itu kan ya, seperti dokter kita ngomong jadi tidak dengan nilai tinggi itu tidak terus anak-anak itu pintar mergawe ya itu karena banyak-banyak yang IP tinggi hanya karena dia hanya belajar toh EQ-nya tidak ada SQ-nya tidak ada gitu. Jadi kompleksitas untuk dunia kerja itu ya memang beda jadi dengan dengan nilainya yang biasa-biasa saja tapi dengan kemampuannya tinggi terus kemampuan bukan di akademik itu ya bisa membawa mereka bekerja dengan masing-masing sesuai dengan apa yang mereka inginkan kayak gitu. Jadi bahwa kuliah tidak menjamin terus jadi kerja. Nah, kuliah hanya meningkatkan SDM-nya, jadi ya guys ya, jadi pola pikirnya akan berubah kayak gitu. Jadi tapi nak kuliah itu terus orang atau melebur atau apa ya padha ae kan gitu, guys. Jadi tidak menuntut macam-macam. Ya kita karena kita sebagai orang tua tanggung jawab kita karena harus dititipi amanah itu disekolahkan. Mau ikut jadi apa-apa itu kan tergantung Allah Subhanahu wa taala rezeki ini bocah gitu. Jadi kita tidak bisa mengatur rezeki mereka atau mereka anak-anak kita. Jadi nak kowe sugih ya wis pasrai toko apa pasrai apa nah itu. Aja nggo apa jenenge nggo nembak apa jenenge itu. Jadi biar mereka apa ya kayak memunculkan minat bakatnya itu di bidang apa yang mereka inginkan. Jadi kita sebagai orang tua ayo jadi kita mendukung dari belakang mau dia sukses mau tidak itu kan yes kita sebagai orang tua tanggung jawabnya menyekolahkan memintarkan iso ya di wong sing ape dan gitu. Jadi kayak gitu ya guys ya. Jadi sebagai ibu-ibu tadi ibu-ibu ya kayak gitu. Jadi itu amal jariah kita dengan empatiku mendukung mereka bisa kuliah supaya kita mampu ya gitu kan. Dan mampu secara SDM bukan mampu terus kok nanti kuliah terus jadi sugih enggak ya itu. Jadi karena apa lagunya Iwan Fals itu tahun 80 ya 1980 itu sudah menciptakan lagu namanya Sarjana Muda. Engkau sarjana muda, lelah mencari kerja, tak berguna ijazahmu, 4 tahun lamanya bergelut dengan buku. Nah, itu kan. Jadi tahun 1980 itu sudah dinyanyikan oleh Iwan Fals bahwa kita memang di Indonesia susah mencari kerja. Jadi kayak gitu. Jadi jangan berpedoman seperti tahun 80 30 tahun yang lalu bahwa terus 40 tahun yang lalu terus kita kerja itu terus kuliah terus jadi wong jadi mergawe atau jadi apa-apa itu ya tidak menjamin karena yang kita butuhkan ada kuliah swasta menciptakan lapangan kerja kan gitu. Jadi momennya berbeda dengan Gen Z ya gen alpha itu ya harus menciptakan lapangan kerja. Nah, kayak gitu. Jadi membutuhkan kalau menciptakan lapangan kerja membutuhkan banyak karyawan itu bisa menolong teman-teman atau tetangga yang mau bekerja kan kayak gitu. Tuh jadi seperti itulah kehidupan. Oke. Salam logika sederhana dari Setion Nugro, jagonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.